Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bahasa Inggris tentang pronoun. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aswinda Az-Zahra, NIM 2020 20 3886 2310 29. Perkenalkan, nama saya Regita Rusli, NIM 20 20 20 388 623 1028. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Ramadhani, NIM 20 20 20 3886 23 10 25. Yang pertama yaitu pengertian pronoun. Pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Subjek yaitu digunakan untuk menggantikan subjek, dan objek pronoun digunakan sebagai kata ganti objek. Selanjutnya yaitu subjek pronoun singular, terdiri atas I, he, she, you, it. Dan subjek pronoun plural yaitu we, you, they. Dan objek pronoun singular yaitu me, you, him, her, it. Dan objek pronoun plural yaitu us, you, them. I, you, he, we, and they digunakan sebagai kata orang. It digunakan untuk kata ganti benda atau mengatakan siapa seseorang. Salah satu contohnya yaitu who is that? It is my friend Harry. Bisa juga digunakan untuk menanyakan kelamin seseorang. Salah satu contohnya yaitu it is a boy. He, she, atau they kita gunakan untuk memberikan informasi tentang mereka. Salah satu contohnya yaitu who is Johan. Objek pronoun digunakan setelah be. Contohnya yaitu who is it. Bisa juga digunakan setelah us or then. Contohnya yaitu he is taller than me. Possessive adjektif digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Di belakang possessive adjektif harus diikuti kata benda. Contohnya yaitu this is my car, this is our table. Possessive pronoun juga digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Di belakang possessive pronoun tidak boleh diikuti oleh kata benda. Contoh, this book is mine dan this pen is his. Apostrof S dan apostrof S, kita menggunakan S untuk menunjukkan suatu kepunyaan. Jika kata benda pertama adalah orang atau makhluk hidup lainnya. Contohnya, Mr. Galangson is very clever. Jika kata benda pertama adalah bukan kepunyaan orang atau makhluk hidup, kita bisa menggunakan of. Contoh, the leg of the table. Kita gunakan S jika kata benda pertama adalah suatu organisasi atau suatu lembaga. Contohnya bisa teman-teman lihat di dalam teks ini. Bisa juga digunakan untuk nama-nama tempat, negara, dan lain-lain. Contohnya yaitu The City New Theater. Nah, setelah kata benda singular, kita menggunakan apostrof S. Untuk apostrof S kita gunakan sesudah kata benda plural. Contohnya singular noun yaitu my sister new books, dan contohnya plural noun yaitu my sister new books. S juga bisa digunakan untuk beberapa keterangan waktu. Contoh yesterday report. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu possessive adjective plus noun.
kita bisa menggunakan aon sudah possessive adjective untuk menegaskan arti atau menunjukkan sesuatu betul-betul milik kita. Contohnya, my own, your own. Salah satu contohnya, this is my own dictionary. Possessive adjective plus own, reflexive pronoun. On my own atau by myself berarti sendiri. Kita bisa mengatakan I like living on my own atau I like living by myself. The double genitive he is friend of mine. Dalam kalimat dikatakan he is a friend of mine. Yours, hers, his, ours atau theirs. Atau he is friend of my brother Thomas and Johan. Possessive adjective pronoun, possessive adjective dan possessive pronoun digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Possessive adjective singular, my, your, his, ir, it. Possessive pronoun singular, mine, yours, her, his, her, its. Plural, our, your, their. Possessive pronoun plural, ours, your, theirs. Contohnya, he is your friend, bukan he is a friend of yours. Atau he is friend of yours, bukan he is friend of you. Materi selanjutnya, relative pronoun yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu reflective pronoun. Reflective pronoun adalah singular, myself, yourself, himself, herself, itself, plural, ourself, yourself, themselves. Reflexive pronoun sering digunakan dengan kata amaze, enjoy, blame, hurt, cut, introduce, dry, read. Enjoy myself at the party last night. Dan my sister cut herself with the bread knife. Verb plus reflexive pronoun setelah kata-kata dress, hate, was kadang-kadang digunakan untuk menegaskan bahwa yang dia lakukan adalah perjuangan dari dirinya sendiri. He has learned to dress herself. He tries to save himself. Reflexive pronoun setelah kata depan preposition, look after yourself. Take care of yourself. Kita menggunakan by plus reflexive pronoun untuk menunjukkan juga bahwa dia melakukan sendiri. She made the dress by herself. She lived by herself. Kadang digunakan juga untuk menekankan sebuah arti. The story itself is very expensive. You yourself kissed the boy. Mother herself mother a cake. Itulah materi tentang pronoun yang sempat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.